perkembangan eh, hukum yang ada di masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya pada aspek eh, perkembangan hukum di masyarakat, kita bisa melihat bahwa eh, menurut Durkheim, perkembangan hukum merupakan himpunan moral wahana untuk mencapai cita-cita sosial. Masa itu hukum dianggap satu-satunya perekat sosial. Hukum ini dianggap sebagai suatu perekat sosial. Hukum ini dapat menjadikan sebagai suatu wahana dalam rangka melahirkan suatu kesepakatan-kesepakatan di dalam masyarakat. Nah, kita melihat bahwa di berbagai daerah yang ada di Nusantara kita ini, di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, maka pandangan seperti ini memandang bahwa hanya hukumlah kemudian yang mampu mempersatukan kita dari suatu perbedaan pandangan, perbedaan suku, agama, etnis, dan lain-lain sebagainya. Inilah kemudian yang dipahami oleh Durkheim. Nah, kemudian menurut Weber mengatakan bahwa hukum itu sebagai alat paksa pemegang kekuasaan. Nah, memang dipengaruhi oleh kepentingan ideal. Dan terkadang hukum itu dipengaruhi oleh kepentingan material dan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat sehingga menjadi struktur sosial. Bukan hanya sesungguhnya hukum ini dipengaruhi sebagai alat paksa pemegang kekuasaan. Namun, pemegang kekuasaan ini itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan ideal, material, dan kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga menjadi struktur sosial. Perlu diketahui secara sesama bahwa aturan yang telah dibentuk oleh masyarakat itu sesungguhnya menjadi suatu lahir dari suatu kepentingan ideal, lalu kemudian hukum itu menjadi suatu produk politik dalam arti produk kepentingan. Apakah hukum ini terlahir dari sebuah kepentingan ideal atau kepentingan material, atau mungkin produk hukum itu terlahir dari sebuah kepentingan pragmatis. Nah, harapannya bahwa tentu hukum ini terlahir secara ideal. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan adalah bagaimana sih sebenarnya cara atau maksud daripada hukum itu sebagai suatu alat paksa yang dipengaruhi oleh kepentingan ideal. Sebagai sebuah lebih lanjut lagi, sebagai sebuah instrumen hukum yang kita melihat dari sebuah prosesnya. Proses hukum ini kemudian terlahir dari sebuah dari sebuah tahapan-tahapan yang terlahir dari kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Lah kalau kita mau detail lagi seperti ini. Hukum ini terlahir dari sebuah ide-ide individu-individu, gagasan-gagasan individu. Ada suatu harapan kecil yang dititipkan dalam suatu bangsa ini. Kemudian itulah harapan kecilnya yang diserahkan kepada seseorang yang menjadi bagian di dalam negara kita. Nah, lalu kemudian seseorang yang menjadi bagian di dalam negara kita ini kemudian menjadi suatu kepentingan dipadukan dengan kepentingan kelompok. Dari kepentingan individu, kepentingan wakil, katakanlah begitu, menjadi kepentingan partai politik, menjadi kepentingan DPR, menjadi kepentingan DPR bersama dengan presiden, lalu kemudian itulah suatu alat yang lahirlah suatu produk hukum yang dapat memaksakan kehendak daripada masyarakat. Dapat memaksakan kehendak daripada masyarakat. Nah, tentu kalau kita mau melihat dari sudut pandang Weber ini,
Marilah kita lihat misalnya bagaimana eksistensi daripada undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah baru-baru ini yang tentu yang terkait dengan Omnibus Law. Apakah itu sebuah lahir dari suatu kepentingan ideal atau material? Atau memang lahir dari suatu kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk melahirkan undang-undang tersebut. Nah, tentu ini menjadi tugas mahasiswa pasca sarjana untuk mencoba melakukan suatu riset terkait dengan apa kepentingan dibalik lahirnya hukum atau undang-undang terkait dengan Omnibus Law tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita kenal atau produk hukum, kita kenal hukum itu dibentuk berlandaskan secara filosofi, ada sebuah nilai yang ingin diharapkan, kemudian hukum itu terbentuk. Undang-undang itu dibentuk dengan menggunakan pendekatan kelompok-kelompok tertentu, ya, atau kelompok sosial, pendekatan sosial, atau kehendak masyarakat, atau kondisi yang terjadi di masyarakat, itulah kemudian menjadi dasar untuk kemudian melahirkan suatu produk perundang-undangan. Ataukah kemudian produk hukum itu memang lahir dari suatu kepentingan atau memang ada karena perintah undang-undang. Sebagai sebuah contoh, yang mana yang dimaksud dengan uh, uh, ada undang-undang yang terlahir dari sebuah keinginan undang-undang. Misalnya katakanlah undang-undang tentang pendidikan. Maka tentu ini berlandaskan bahwa memang konstitusi kita menghendaki adanya sebuah nilai yang harus diterapkan dalam instrumen hukum kita dalam bentuk undang-undang pendidikan, itu karena dia mencantol dari hal yang terkait dalam preambul kita yang mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan filosofi kebernegaraan kita adalah pada aspek pendidikan itu adalah landasan yang mengatakan bahwa tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum jauh melangkah untuk kemudian melakukan proses-proses pencerdasan kehidupan bangsa adalah dengan melakukan pembentukan hukum, yakni pembentukan hukum undang-undang pendidikan perguruan tinggi atau undang-undang pendidikan, serumpung undang-undang pendidikan. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan makna Weber tadi mengatakan, maka juga ada satu hal yang harus kita lihat bahwa undang-undang itu juga. Saya melihat ada landasan filosofi, ada landasan sosiologi, dan ada landasan yuridis. Saya melihat bahwa ada satu landasan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan adalah landasan politis. Landasan politis maksudnya adalah bukan politik yang kita pahami secara pragmatis. Bahwasanya undang-undang itu lahir dari suatu kepentingan politik kelompok tertentu. Itu secara idealnya tidak demikian. Tapi secara ideal dasar pembentukan secara politik ini adalah pembentukan bahwa perundang-undangan ini ada tak lain tak bukan untuk yang diperuntukkan untuk kemaslahatan halayak orang atau orang banyak. Walaupun pada praktiknya hari ini kita melihat bahwa berbagai peraturan perundang-undangan itu terlahir dibentuk itu juga tidak lepas daripada kelompok-kelompok tertentu. Itu secara praktik. Tapi secara ideal memang kita menginginkan adanya kelompok tertentu untuk dihadirkan adanya undang-undang itu, akan tetapi tentu tidak mencerai daripada kelompok-kelompok lain untuk kemudian tetap harus eksis. Contoh misalnya rumpun undang-undang partai politik. Rumpun undang-undang partai politik itu tentu ada sebuah spesial yang diperlakukan oleh partai politik. Negara memperlakukan secara spesial kepada partai politik, walaupun itu adalah sama kelompok masyarakat, partai politik itu kelompok masyarakat,
Tidak ada bedanya misalnya dengan ormas. Ormas juga adalah kelompok masyarakat. Tapi tentu ada perbedaan-perbedaan yang mendasar perlakuan negara terhadap partai politik ketimbang dengan ormas. Contohnya misalnya, peserta pemilu itu adalah partai politik. Peserta pemilu itu bukan ormas. Mengapa demikian? Padahal kalau dipikir adalah sama-sama negara kita adalah negara yang kemudian terlahir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ingat bahwa tentu dalam hukum itu bukanlah suatu aturan yang bersifat general. Tapi hukum itu harus lahir untuk menjawab kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan individu tanpa mengaruhi atau tanpa mengorbankan kelompok lain dan individu lain. Sebab mengapa telah dimaktubkan di dalam preambule atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwasanya jelas dikatakan melindungi segenap bangsa Indonesia. Jelas dikatakan bahwa di sila kedua dikatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ bisa bermakna bahwa adil dan beradab, kata adil itu menunjukkan adalah negara harus bersikap adil antar individu. Sedangkan kata adil atau keadilan di dalam sila kelima, keadilan sosial, itu menunjukkan bahwa negara harus adil secara sosial, kelompok, agama, ras, suku, etnis, dan lain sebagainya. Di situ nampak bahwa kalau dengan demikian, bahwa sekalipun hukum itu sebagai alat paksa, akan tetapi tentu memberikan ruang bahwa dia harus mencoba untuk adil kepada kelompok lain. Keadilan itu tidak ditafsirkan sebagai suatu kesetaraan. Partai politik A sama dengan partai politik B, partai politik B sama dengan partai politik C, partai politik C atau golongan partai disamakan dengan ormas, organisasi massa, organisasi masyarakat, NGO, dan lain sebagainya. Tidak berarti seperti itu maksudnya. Tetapi tetap adalah menggunakan teori keadilan yang dimaksudkan adalah teori memberikan sesuatu kepada pihak secara proporsional, bukan sama rata, sama rasa.